Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita ketemu lagi dalam pembahasan nahwu wadih. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas halaman 12. Malahan kita sudah membuat latihan ya. Latihan yang pertama adalah amrina, artinya apa? Latihan-latihan. Iqra al-amsilah as-sabiqah. Bacalah contoh-contoh berikut. Wabayyin ada dalam kalimat fi kulli misal. Kemudian jelaskan bentuk kalimat pada setiap contoh. Baru yang kedua ya. Yang perintah ini disuruh kesini lagi. Iqra jumalil atiyah. Bacalah kalimat berikut dan jelaskan kalimat-kalimat dari setiap salah satu di antaranya. Kemarin kita udah jelaskan ya. As-sama'u mumtiratun mubtada khabar. Al-hadiqatu jamilatun, kebun itu indah, mubtada khabar. Yanqati'ul mataru, hujan itu berhenti, fi'il fa'il. Karena maf'ul bihnya mana? Karena dia tidak berawalan me. Kalau berawalan me, wajib ada maf'ul bih. Kalau tidak berawalan me, maka dia tidak wajib maf'ul bih. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat pasif. Kalau aktif itu kalimat me. Tapi kalau hujan berhenti kan pasif. Yasirus sahabu. Yasiru, awan itu berjalan. Bukan me ya, maka tidak perlu maf'ul bih. Tatlu'us syamsu, matahari itu terbit. Tak perlu pakai maf'ul bih karena dia bukan berawalan me. Yajiful ardu, bumi itu kering. Tak perlu pakai maf'ul bih, bumi atau tanah itu kering. Terus ini kita sudah jelaskan juga at-ta'iru fawqas sajarati. At-ta'iru fawqas sajarati, burung itu di atas pohon. At-ta'iru mubtada. Fawqa zaraf, syajarati mazruf. Zaraf dan mazruf menjadi khabar dari at-ta'iru. Yaktifu aliyu al-azhar. Ali memetik bunga-bunga. Kalau zahratun itu satu bunga, tapi kalau al-azhar bunga-bunga. Zahratun, zahratani, jamaknya apa? Azhar. Universitas Azhar. Universitas bunga-bunga. Padahal yang kuliah di sana laki-laki, bukan perempuan ya. Tidak tahu ini mungkin apa ya maknanya, bahwa menumbuhkan, membuat indah agama Islam itu dengan Azhar. Atau diambil dari kata Fatimatuz Zahra. Ya, ini kata anak perempuan Nabi Fatimatuz Zahra, gelarnya kan Az-Zahra, berbunga. Yal'abul ghilmanu bil qurrati. Seorang anak laki-laki itu bermain bil qurrati, dengan bola. Anak laki-laki itu bermain bola. Bi huruf jar, kemarin kita udah tulis ya. Bi itu huruf jar. Qurrati majrur. Jar majrur keterangan. Jar majrur sebagai keterangan. Yanzilul mataru, hujan itu turun, minas samai, dari langit. Minas min huruf jar. Kenapa min? Min. Kenapa na? Huruf na dia, karena untuk membaca sinnya. Minas samai. Jadi jar majrur menjadi terangan. Tasirus sufunu fil bahri. Apa tasiru? Artinya adalah safinatun satu, safinatani dua, sufunun jamak, artinya kapal-kapal. Kapal-kapal itu berlayar di laut, bihar. Bihar itu laut artinya banyak laut. Tapi kalau kalau satunya laut adalah bahrun, bahroni, biharun, jamaknya harun. Jar huruf jar, fi huruf jar, fil bahri jar majrur menjadi keterangan. Yashtaddul bardu, dingin itu sangat dingin, dingin. Fauqal jabali, di atas bukit atau di atas gunung ya.
Fauqa zaraf. Ini fiil, fa'il, fauqa, zaraf, jabali, jibali, mazruf, zaraf, mazruf menjadi keterangan. Latihan ketiga. Mayyiz. Mayyiz itu adalah dari mayyaza yumayyizu, mayyiz artinya bedakanlah. Bedakanlah kalimat-kalimat yang berfaedah pada susunan berikut. Jadi bedakan apakah ada yang tidak berfaedah atau tidak lengkap mubtada khabarnya. Kalimat yang berfaedah itu apa? Mubtada khabar atau fiil fa'il. Kadang-kadang bertambah dengan maf'ul bih, kadang-kadang bertambah dengan keterangan. Coba bedakan katanya. Baik. Laisal jawwu. Kalau diartikan jauh ini adalah cuaca. Tidak ada cuaca. Paham? Tidak paham. Kenapa? Tidak ada cuaca. Tapi kalau dibilang ditambah satu kalimat lagi mungkin orang paham ya. Apa tuh? Laisal jawwu baridun misalnya. Cuaca itu tidak dingin. Cuaca tidak dingin. Nah, mungkin paham orang ya. Mungkin paham. Tapi kalau laisal jawwu saja orang tidak paham. Berarti kalimat ini walaupun dia terdiri dari dua kata, tapi orang belum paham. Kenapa? Karena tidak mubtada khabar. Laisa huruf. Laisa ini adalah teman kana. Jauh adalah isim laisa. Isim dari laisa. Laisal jauh. Khabar laisa nggak ada. Kalau nggak ada khabar laisa, maka belum sempurna. Jadi yang dikatakan kalimat yang sempurna itu adalah paham orang. Baik terdiri dari dua kata maupun lebih. Tapi walaupun terdiri dari dua kata, tapi belum tersusun dari mubtada khabar, fi'il fa'il. Orang tidak paham. Berarti ini bukan kalimat yang berfaedah atau kalimat yang tidak dipahami. Silang aja di sini ya. 1, 2 kalimat tadi bilangnya. Tapi akala Faridun, Farid telah makan. Paham? Pahamlah, Farid telah makan. Fi'il, fa'il. Cukup. Mana maf'ul bih? Tak perlu. Kenapa? Karena akala artinya makan, bukan memakan. Ya kan? Farid telah makan. Al-qitaru, tapi kalau diartikan memakan boleh juga. Tambah di sini maf'ul bihnya. Akala Faridur ruzza. Boleh juga. Tidak masalah. Tapi kalau di sini diartikannya tidak berawalan me, Farid makan. Dah orang paham aja. Tidak berawalan me. Jadi ternyata kata kerja itu tergantung kita yang mengartikannya juga. Kalau kita artikan awalan me, maka dia wajib pakai maf'ul bih. Kalau tidak berawalan me, tak perlu pakai maf'ul bih. 3. Al-qitaru sari'un. Al-qitaru mubtada. Ada alif lamnya. Boleh jadi mubtada? Boleh. Sari'un khabar. Mubtada khabar. Kereta api itu kencang. Orang dah paham? Sudah. Kereta api kencang. Nah, berarti ini sudah berfaedah. Contreng, tateng, teng, teng. Yang keempat. Ini jitahatta. Ini jitahatta. Kalau kamu bersungguh-sungguh, maksudnya apa? Tak paham kita maksudnya. Berarti kalimatnya belum sempurna. Jadi kalau belum sempurna, silang. Misalnya ini jitahatta. Kalau kamu bersungguh-sungguh, falahun. Gitu ya. Jitahatta, falahun. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu akan falah. Falah itu menang. Baru paham. Tambah satu kata lagi baru paham. Ini kan huruf syarat. Maka ini falahun jawab syarat. Harus ada jawabnya. Ini fi'il, fa'il harus ada jawab syarat. Oke, yang kelima, laital marid. Laital marid. Semoga saja kamu tidak sakit. Laital marid. Semoga saja kamu tidak sakit. Laita adalah laital marid. Semoga saja sakit. Ada kalimat yang belum ada di sini. Misalnya laital maridu aliyun. Semoga Ali tidak sakit. Itu bagus. Baru kalimat yang sempurna. Berarti belum sempurna, silang.
As-sawabu nadhifun. Pakaian itu bersih. Mubtada khabar. Udah paham? Al-kitabul ladzi, buku yang, ada yang belum ditulis di sini. Nah, berarti ini tidak sempurna. Silang. Al-bintu muta'allimatun. Anak perempuan itu terpelajar. Betul? Al-bintu muta'allimatun. Oh, ada yang belum. Ada apa tuh? Khabar. Anak murid yang apa tuh? Anak perempuan yang terpelajar itu biasanya mahiratun. Mahiratun. Mahir atau pintar. Itu baru. Ini adalah na'at. Ini man'ut. Na'at, man'ut, kedua-duanya menjadi mubtada. Kemudian di sini adalah khabarnya. Harus ada khabar. Kedua-duanya mubtada, harus ada khabar. Baik, kita pindah ke halaman 14. Halaman 14 ya. Itu halaman 14, betul. Latihan keempat. Ij'al, buatlah kulla misal, setiap contoh minal amsilah, beri contoh-contoh berikut, jumlatan mufidatan, kalimat yang berfaedah atau kalimat yang dipahami. Biwad'i kalimatin, dia meletakkan satu kalimat, mulaimatin fil makanil khali, untuk menyempurnakan di tempat yang kosong. Contoh, al-usfuru al-qafasi. Al-usfuru mubtada, fil qafasi, di dalam kan kadang fi jar majrur menjadi khabar dari usfur, namanya khabar syibhu jumlah. 2, al-waladu apa nih? Fakihata ini ya. Ini hilangkan titik satu nih. Fakihata, al-waladu misalnya akala. Al-waladu akalal fakihata. Akala di sini ya. Tulis akala. Ini mubtada. Akala fakihata itu fa'ilnya kembali ke sini, maf'ulun bihnya ini semuanya jadi khabar dari al-waladu. Kayak gitu ya. Jadi kalian tugasnya adalah tulis di buku, nanti fotokan, taruh di tugas Google Classroom. Di buku boleh, tapi sebaiknya sih supaya kalian gak capek lagi menulis ini perintahnya sama soalnya, lebih baik kalian fotokopi aja ini, atau bisa juga di print ya. Kalian harus punya buku ya. Nah, itu kalau lebih mantap. Biar terbukukan semua, tertuliskan semua dalam satu buku apa yang kalian pelajari. 3, 4, 5, 6 kerjakan oleh kalian sendiri, taruh di Google Classroom. Latihan kelima, dha' kulla kalimatin minal kalimatil atiyah. Letakkanlah setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut fi jumlatin mufidatin, dalam kalimat yang berfaedah, murakkaban min kalimat. Tersusun dia dari 2 kalimat. Cukup 2 kalimat. Kalian buat 2 kalimat. Salah satunya adalah al-hadiqatu. Saya contohkan. Al-hadiqatu wasi'atun. Contohnya. Taman itu atau kebun itu luas. Ini harus hadiqatu muannas, wasi'atun juga harus muannas sebagai kabar. Al-hadiqatu mubtada, wasi'atun khabar. Tugas kalian hanya syajaratu al-azharu asy-syams. Baik. Lanjut ya, dibuat di Google, di kertas, kemudian dicantumkan, difotokan di Google Classroom ya. Nanti ada tugas dari halaman tulisan, tugas tempat menaruh tugas dari halaman, misalnya dari halaman 13 sampai halaman 14 ya. Halaman 14 sampai berikut. Contoh begitu ya. Kemudian latihan kelima. Udah tadi ya? Udah. Sekarang latihan kelima tapi nomor 2-nya. Kullu kalimatin min kalimatil atiyah min jumlatin mufidah murakkaban min aktsar min kalimat. Lebih dari 2 kalimat. Al-ma'u misalnya. Al-ma'u air.
Misalnya fil kubi, air itu di atas, di dalam, air ma'u fil kubi, air itu di dalam gelas. Kan lebih dari dua tuh ya, ada fi, ada kubi, 10 jumlah. Al-ma'u mubtada, fi huruf jar, kubi majrur, keduanya jadi khobar. Itu contohnya gitu ya. Dan tuliskan gitu. Ati bisalasin jumalin. Yang keenam ya. Ati bisalasatin jumalin kullu wahidatin minha muraqabatan min kalimati. Nah, jadi tulislah 3 jumlah. 3 jumlah itu adalah yang pertamanya terdiri dari 2 kali kalimat. Yang keduanya terdiri dari 3 kalimat. 3 kalimat. Pertama terdiri dari 2 kalimat, yang kedua terdiri dari 3 kalimat, yang keempat terdiri dari 4 kalimat. Jadi berjenjang ya, tapi masing-masingnya 3. 3 2 kalimat, 3 3 kalimat, 3 4 kalimat. Nah, itu kalian tulis ya. Buat aja lah. Yang melihat contoh-contoh aja, ada yang 4 kalimat. 4 kalimat mana contohnya tadi dia? 4 kalimat contohnya. Belum ada ya? Belum ada. Pandai-pandai aja lah kalian tulis. Pandai-pandai aja. Ini sana. Ashtadul bardu fawqal jabal. Ashtadu 1, 2, 3, 4. Kan 4 kalimat nih. Itu asiru sufunu fil bihar. Itu 2, 3, 4. Anda contoh 4 kan? Dah. Baik. Lanjut. Sekarang al-ajza al-jumlah. Bagian-bagian jumlah. Oh, ini contoh yang baru, ini pelajaran baru nih. Pelajaran baru seperti yang kita jelaskan kemarin. Ini buku ini pertama adalah dibikinkannya contoh dulu. Habis bikin contoh, keterangan, pembahasan. Habis itu adalah latihan. Berarti selesai latihan nomor 14 ini, selesailah pembahasan yang pertama. Pembahasan yang di atas. Sekarang kita pindah ke pembahasan baru. Cuman walaupun baru, mirip ya dengan pembahasan sebelumnya. Karena susunan kalimatnya adalah susunan kalimat fi'liyah. Fi'il ya. Di atas kan sudah belajar juga kalimat fi'il. Al-ajza jumlah, bagian-bagian daripada jumlah ya. Al-amsilah, contoh. Rakiba Ibrahimul hisana. Rakiba artinya Ibrahim mengendarai kuda. Jadi rakiba fi'il, Ibrahimu fa'il. Maka dia wajib baris dhamma. Hisana adalah maf'ulun bih. Rakiba fi'il, Ibrahim fa'il. Dia adalah isim ini isim ya. Ini fi'il, ini isim, ini isim, ini isim orang, ini isim binatang. Ya kan? Tip belajarnya begitu. Yang kedua, Yudaibu Ismailu qitta. Yudaibu sam'ai yulaibu, bermain-main ya. Ismail bermain-main atau bercanda-canda dengan kucing. Ini fi'ilnya fi'il madi, ini fi'ilnya fi'il mudhari, sedang bermain artinya. Nah, sedang bermain. Ismail sedang bermain dengan kucing. Ini tanya telah. Ibrahim telah mengendarai kuda. Kalau ini apa? Sedang. Ismail sedang bermain kucing. Mempermainkan kucing. Bukan main juga. Yang ketiga, yahsudul fallahul qamha. Yahsudu artinya memanen. Petani memanen qamha, gandum. Fi'il, fa'il wajib baris depan, maf'ulun bih baris atas qamha. Keempat, ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Ta'kulu fi'il, syatu fa'il, fulan maf'ulun bih wa ataf sya'iran ma'tuf dari ful. Ta'kulu makan. Kambing makan kacang dan biji gandum. Jadi kambing Arab itu istimewa. Tapi kacangnya bukan kacang betulan ya. Ada kacang yang ditanam. Tapi mirip kacang bentuknya itu. Sebenarnya nggak bisa dimakan oleh manusia.
Karena begitu ya orang Arab itu. Saya lihat kalau di Mesir itu, ya mereka itu bikin sawah mereka itu 3 jenis tanaman. Tanaman pertama itu padi, itu pada masa subur. Setelah padi panen sekitar 4 bulan, baru mereka ganti dengan gandum. Gandum kan tidak perlu terlalu bagus subur tanahnya, gandum. Setelah gandum baru diganti dengan dengan makanan ternak. Makanan ternak itu ya mirip dengan kacang, seperti kacang itu bentuknya, cuman tak bisa dimakan orang gitu. Tapi ada kacang yang di bawah itu untuk makanan ternak. Syair juga di sini adalah biji gandum, tapi biji gandum mungkin seperti apa namanya itu yang sudah hampa itu kali ya. Nah, hampa itu makanan kambing. Jadi istimewa kambing di situ tuh. Makanan mereka ditanam. Kalau kita kan tinggal ambil aja arit rumput makan. Kalau di Mesir itu enggak. Makanan binatang itu ditanam. Baik, kambing makan kacangnya kacang tidak betul ya. Tidak betulan kacang, kemudian biji gandum yang bukan gandum yang bagus ya, tapi yang hampa. Baik. Yang kelima, sami'tun nasihta. Nah, ini kalau kita lihat ini kan fi'il madi, tapi fi'il madinya pakai tu. Berarti dhamirnya adalah dari ana. Kalau kita belajar itu tasrif, namanya tasrif lughawi. Misalnya wa rakiba huma rakiba, hum rakibu hiya rakibat, huma rakibata hunna rakibna, anta rakibta antuma rakibtuma, antum rakibtum antum rakibtum, anti rakibti antuma rakibtuma, antuna rakibtunna, ana rakibtu. Di sini. Nahnu rakibna, itu namanya tasrif lughawi. Sami'tu, huwa sami'a, sampai di sini deh. Huwa sami'a, huma sami'a, hum sami'u, hiya sami'at, huma sami'ata, hunna sami'na, anta sami'ata, antuma sami'tuma, antum sami'tum, anti sami'ti, antuma sami'tun, antuma, antunna sami'tunna, ana sami'tu. Sini. Nusami'na. Wa sami'a, dia telah mendengar. Huma sami'a, 2 orang telah mendengar. Hum sami'u, mereka telah mendengar. Hiya sami'at, dia perempuan telah mendengar. Huma sami'ata, 2 perempuan telah mendengar. Hunna sami'ana, mereka perempuan telah mendengar. Anta sami'ata, kamu telah mendengar. Tuma sami'tuma, 2 orang telah kamu 2 orang telah mendengar. Antum sami'atum, kalian telah mendengar. Anti sami'ti, kamu perempuan telah mendengar. Tuma sami'tuma, kamu 2 orang perempuan telah mendengar. Antunna sami'tunna, kalian perempuan telah mendengar. Ana sami'tu, saya telah mendengar. Nahnu sami'na, kami telah mendengar. Begitu cara nyanyi-nyanyikan aja ya, biar gampang. Ulang-ulang pelajaran. Sami'tun nasihata, aku mendengar nasihat. Yasta'un nuru fil hujrati, artinya terbit terpancarlah cahaya dari mana? Cahaya terpancar dari kamar. Cahaya terpancar dari mana? Dari kamar. Tajri safinatu 'alal ma'. Pati safinatu tadi kapal. Kapal itu berlayar di atas air. Kalau ini pertanyaan, kalau pertanyaan tidak perlu ada punya posisi-posisi yang terbaik.
Maksudnya tajri ini adalah fi'il, ini fa'il. Ala jar majrur kemudian menjadi keterangan, tidak perlu begitu ya. Yang penting itu aja. Yang penting ada pertanyaan lah, kata-kata pertanyaan. Hal tuhibbus safara? Apakah kamu suka jalan-jalan? Al-bahth, pembahasan. Arafna, sudah kita kenal. Fima madha, pada yang telah lalu, anna jumlatal mufidata, sesungguhnya kalimat yang dapat memberikan faedah atau kalimat yang dipahami, tatarakkabu min ajza, terdiri dari beberapa bagian. Yal kalimat, beberapa bagian kalimat. Wa nuridu, kita ingin an na'rifa fi hadza darsi, kita ingin tahu pada pelajaran ini anwa'ul kalimat, macam-macam kalimat. Fanaqulu, maka kita akan sampaikan, kita bahasna fi jumalil, kalau kita bahas pada kalimat-kalimat allati ma'ana, yang ada bersama kita, wajadna, kita dapatkan, anna kalimat, sesungguhnya kalimat Ibrahim, tadi yang di atasnya ada Ibrahim ya, Ibrahim, Ismail, Falah, Tani, alfaz tusamma biha asqas, ini adalah lafaz yang disebut dengannya seseorang. Wa anal kalimat, adapun kalimat al-hisana, ada kalimat hisan tadi ya. Apa itu artinya? Kuda. Kalimat hisana, terus al-qita, kucing, wasyata, kemudian apa tuh? Kambing. Alfaz, ini lafaz-lafaz tusamma bihi anwa, disebut dengannya macam-macam dari hewan. Taunya kita ini hewan ya, kalau tahu ada hati, kalau ada hati kan susah juga bedainnya. Wa annal qamha, adapun qamha, gandum, wal ful, kacang, wa syair, biji gandum. Alfazu adalah lafaz-lafaz tusamma biha anwa, disebut dengannya macam-macam, minan nabat, dari tumbuh-tumbuhan. Wa annal hujrata, adapun kamar, safinata, kemudian kapal, walma, air, alfaz sama bihi anwa, anwa minal jamad, ini adalah macam-macam dari benda mati ya, benda mati kan, kamar itu kan benda mati. Wa anan nasihata, adapun nasihat, wan nura, cahaya, was safara, dan kata-kata pergi, safar ya, alfazu tusamma bihi anwa'in ukhra minal ma'ani, disebut adalah macam-macam yang lain dari makna-makna yang lain. Walizalika, oleh karena itu, tusamma kulla kalimat, kita namakan setiap kalimat itu min hadhil kalimat, dari semua kalimat-kalimat itu isman, adalah isim atau nama-nama. Wa kadzalika, dan begitulah, kullu kalimatin, setiap kalimat itu tusamma bihi insan, ada yang disebut dengan manusia, au hayawan atau hewan, au nabat atau tumbuh-tumbuhan, au jamad atau benda mati, au ayyi syai'in akhar, atau sesuatu yang lain, atau sifat atau segala macam ya. Wa na'udu lil jumali, kalau kita kembali kepada kalimat-kalimat marratan saniyah, kedua kalinya, kita kembali melihat kalimat-kalimat kedua kalinya, kita ulangi lagi pelajaran kita di atas itu ya. Fanajidu, kita akan dapatkan anna kulla kalimatin, bahwasanya setiap kalimat itu minul kalimat, dari kalimat-kalimat itu ada kalimat rakibah, yudaibu, rakibah itu mengendarai, yudaibu bermain-main, yasudu memanen, takulu makan, tadullu ala husul, ini adalah menunjukkan kepada hasil fi'lan, sebuah pekerjaan, hasil dari pekerjaan, mengendarai kan hasilnya terkendarai. Fi zamanin khas, pada waktu yang sudah ditentukan atau khas. Falafzu rakibah, maka lafaz dari kata rakibah telah mengendarai, masalah contohnya, ya dulu ala rukub, menunjukkan atas mengendarai, fi zamanin, pada waktu al-madhi, telah berlalu, telah mengendarai. Wa yudaibu, ada kalimat bermain-main, sedang bermain-main, ya dulu ala muda'abah, menunjukkan atas bermain-main atau bersenda gurau, fi zamanin hadir, pada waktu sekarang, awil ati, atau akan datang, karena dia sedang bermain-main.
atau akan bermain. Artinya kan akan bermain. Wahlumma jarran. Perhatikanlah berikutnya. Walizalika tusamma kullu kalimatin. Oleh karena itu kita namakan setiap kalimat min hadzal nau'i dari macam ini fi'lan fi'il. Wa inda ta'ammuli jumalis salas, kalau kita perhatikan ke kalimat yang ketiga al-akhirah yang terakhir, najidu kita dapatkan anna kalimatin, bahwa kalimat ada kalimat fi, ada ala, ada hal. Iza nutiqa, kalau kita ucapkan bikulli minha wahdahu, setiapnya sendirian saja, lam yufham, tidak dipahami, lahu maknan kamil, untuknya makna yang sempurna. Di atas, orang bingung. Tapi kalau batu, tahu orang, oh batu itu bentuknya. Kalau atas, apakah, di dalam, orang tidak paham. Maka itu disebut dengan huruf. Ini apa? Huruf jar, huruf jar. Ini huruf istifham. Ini sesuatu yang kita belum tahu apa bentuknya, seperti batu atau semacam, maka itu disebut dengan huruf. Wa idza nutiqa, kalau kita ucapkan bikulli minha, setiapnya darinya, min jumlatihi, dari kalimatnya, zahara maknahu kamil, baru nampak maknanya sempurna. Kalau disatukan ke yang lain. Tapi kalau disatukan huruf ini tak paham. Fatusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat, sebutlah seluruh kalimat ini dari kalimat-kalimat yang tiga adalah harfan. Ini huruf ya, huruf. Wa kadzalika, begitu juga kullu kalimatin, setiap kalimat allati yang min hadhihi nau, dari macam ini, kaidah. Nah, nanti tamrin ini kalian yang tulis ya. Sekarang kaidah. Kaidah undang-undang. Al-kalimat salah satu anwa. Kalimat itu ada kata, kalau di sini kata ya. Kata itu kalimat dalam bahasa Arab disebut kata dalam bahasa Indonesia. Kalimat itu ada, kata itu ada 3 macam kata. Ada namanya isim, itu nama-nama benda. Fi'il, itu namanya satu perbuatan. Huruf, itu adalah huruf-huruf yang tidak sampai pemahamannya seperti fi'il atau isim. Wal isim, maka isim kullu lafzin yusamma bihi insan, setiap lafaz yang disebutkan dengannya manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan atau benda mati atau sesuatu yang lain. Itu sifatnya. Fi'il itu apa? Kullu lafzin, setiap lafaz, yadullu ala husul, menunjukkan atas hasil sebuah pekerjaan fi zamanin khas, pada waktu tertentu, maksudnya waktu yang telah berlalu atau sekarang atau yang akan datang. Kemudian yang terakhir namanya huruf. Al-harfu, huruf, kullu lafzin la yadhhuru ma'nahu, setiap lafaz yang tidak nyata maknanya kamilan, sempurna, illa ma'a ghairihi, kecuali bersama yang lain. Ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, da, za, ra, zai, shin, shin, shad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya, itu namanya huruf hijaiyah. Tapi kalau huruf di sini dimaksud itu adalah dia bukan huruf hijaiyah. Misalnya contoh fi, itu kan bukan satu, ada fi, ada ya kan, ada fa, ada ya. Itu huruf juga namanya, huruf. Satu huruf hijaiyah ini namanya huruf aja. Ada fi, ada ala, ada atas, namanya juga huruf. Baik, sampai di sana insyaallah pelajaran kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.